Nurdiana, Nurjana, Neila Safira. Nggak datang, sakit. Sakit ya. Kita doakan sama-sama semoga si Neila Safira cepat sembuh ya, agar bisa dapat bergabung dengan kita belajar sama-sama di keesokan harinya. Oke? Oke. Apa lagi? Septian Putra, Rozatul Jannah, Rozatul Khaira, maaf, hadir. Oke, kita ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, barusan tadi pelajaran apa sebelumnya? Pelajaran bahasa Inggris ya? Capek ya? Sebelum kita belajar tentang informatika nanti, sebaiknya kita ice breaking dulu, mau? Mau ice breaking semuanya cowok-cowok? Oke, kita ice breaking dulu ya, semuanya baris di sini bersama. Yang cewek sebelah sini, yang cowok sebelah sini. Ayo sama-sama. Belakang lagi mungkin, agar fokusnya nggak kena. Ayo semuanya gabung. Ayo sama-sama kita. Ayo, mungkin yang ceweknya cukup gabung dengan yang cowok. Gabung aja di belakang yang cowok, nggak apa-apa. Ayo gabung di belakang cowok sebagian. Ayo. Jadi permainannya dengarkan instruksi ya. Tapi instruksinya kebalikan. Kalau Bu Cia bilang maju, berarti kalian harus mundur. Ngerti ya? Kalau Bu Cia bilang mundur, berarti kalian harus maju. Oke ya? Siap ya? Ayo mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mundur. Maju. Oke. Maju. Mundur. Oke. Maju. Mundur. Maju. Semuanya paham ya? Salut Bu Cia. Coba sekarang maju. Mundur. Oke, keren semuanya. Oke. Udah ya, kayaknya cukup ya. Semuanya paham ya? Oke, tadi ice breaking-nya berupa perintah. Sekarang boleh duduk di tempat masing-masing. Oke, setelah ice breaking. Oke, sekarang untuk kita menambah semangat lagi, coba tepuk satu dulu. Tepuk satu. Gitu ya. Oke. Sekarang kita akan mempelajari masalah berpikir komputasional. Bentar, mohon maaf. Nah, berpikir komputasional atau berpikir seperti komputer. Semuanya tahu kan komputer di sini itu kayak mana bentuknya? Tahu. Iya, komputer. Kita sekarang akan belajar tentang berpikir seperti si komputer ini, agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di dunia kita yang nyata, tapi dengan sistem si komputer ini. Oke. Untuk berpikir seperti komputer, apa kita harus jadi komputer? Tentu enggak ya. Baik, kita akan mendengar penjelasan di video berikut ini. Bentar. Video. Oke. Kita nonton sebentar ya videonya ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien.
Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang
masukan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini adaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tak. Oke, ini soalnya. Kira-kira dari video tadi, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir agar si sopir bus ini nggak perlu bongkar-bongkar koper nanti? Ayo. A. Anak yang ingin pergi ke museum. Itu yang dimasukkan terakhir. Yakin? Atau yang B, anak yang ingin ke restoran? B. Tentu yang betulnya tentu yang A ya, anak yang ingin pergi ke museum. Kalau sopir busnya kalau sopir busnya memasukkan koper anak yang ingin pergi ke restoran dulu, otomatis bus ini kan melewati ini restoran. Kalau itu yang dimasukkan terakhir, otomatis yang ke museum itu dibongkar dulu kan, dibongkar lagi baru diturunin yang punya si restoran. Justru itu nggak balance ya, yang seimbang di sini, yang berurutan di sini, yang seharusnya di sini koper anak yang ingin pergi ke museum yang dimasukkan terakhir agar si sopir bus ini nggak bongkar-bongkar lagi muatannya. Jadi yang pertama dituruninnya koper anak yang pergi ke restoran, terus ke rumah sakit, baru ke museum ya. Yang akhir itu ya tentu yang ke museum ya. Oke, dari video itu tadi sudah jelas ya, kalau kita untuk berpikir komputasional itu kita nggak perlu jadi robot, kita nggak perlu jadi komputer, tapi kita menerapkan cara berpikir kita seperti yang komputer pikirkan. Itu ada 4 fondasinya tadi. Apa aja? Masih ada yang ingat? Apa aja 4 tahap berpikir komputernya yang tadi? Yang pertama ada apa aja? Masih ingat? Ini dia nih. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi ini memecahkan masalah yang besar menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir itu algoritma. Mungkin kalian kalau Ibu Cia ngomongnya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma, kalian pasti nggak paham ya. Kalian akan susah ya pahamnya. Kalian nggak tahu apa sih dekomposisi itu, apa sih pengenalan pola itu, kalian pasti nggak paham. Maka Ibu Cia akan mencontohkan ke kalian yang yang sangat-sangat sederhana ya untuk kalian bisa mengerti. Maaf, ternyata ada ini. Misalnya ya, dekomposisi. Dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini contohnya. Nah, bisa nggak kita makan buah semangka itu yang bulat itu dengan 1 gigitan sekaligus untuk habis semua? Enggak. Yakin nggak? Enggak ya. Makanya itu masalah besarnya itu yaitu buah semangka, memakan buah semangka. Gimana caranya agar kita memakan buah semangka itu habis semuanya? Nah, makanya kita harus memecahkan masalah si buah semangka itu menjadi bagian yang lebih kecil. Gimana sih caranya? Nah, yang jadi masalah besarnya tadi itu memakan buah semangka. Agar kita bisa memakannya, otomatis kita menyusun langkah-langkah agar si masalah besar ini menjadi masalah yang lebih kecil. Misalnya memakan buah semangka. Langkah-langkahnya untuk memakan buah semangka tentu kita harus memotong-motongnya terlebih dahulu ya kan? Langkahnya yang pertama menyiapkan alat. Alatnya di sini ada apa aja? Tentunya ada apa? Pisau. Oke, kita lihat ya, betul nggak ya pisau? Betul. Yang kedua membelah semangka. Membelah semangka betul nggak? Membelah semangka itu membelah menjadi ya beberapa bagian ya. Yang terakhir agar kita bisa memakannya, kita harus memotongnya yang lebih kecil-kecil lagi, betul. Nah, kalau
bentuknya kayak love, seperti love. Awan ini bentuknya seperti love. Yang terakhir, yang ketiga, abstraksi. Abaikan gangguannya. Nah, di sini kita harus menyaring informasi yang penting-penting aja. Enggak semuanya, abaikan gangguannya. Ini contohnya saat kamu menggunakan peta untuk pergi ke rumah temanmu. Kamu fokus pada nama jalan dan belokan. Kamu tidak perlu tahu warna setiap rumah atau ada berapa pohon di sepanjang jalan. Apa ya? Kita kalau misalnya mau ke rumah teman nih, mau ke rumah teman kita. Apa kita perlu melihat setiap rumah yang di pinggir-pinggirnya pas kita lewati, saat kita lewati? Kita nggak terpikirkan untuk melihat itu rumah siapa, itu warnanya apa, ada apa di halamannya. Kita nggak terfokus ke situ kan. Yang kita tuju adalah rumah teman kita, kemana arahnya, kemana rutenya yang bagus. Itu kan yang kita perhatikan, itu kan yang poin yang paling penting. Nggak setiap yang kita lewati itu, nggak setiap lubang di jalan itu kita perhatikan. Yang kita perhatikan, kita hanya fokus dengan arah tujuan kita, ya kan? Nah, yang terakhir algoritma, yaitu menyusun langkah demi langkah menuju solusi. Nah, algoritma itu dia harus terstruktur, harus yang satu dinomor satukan, yang kedua harus dinomor duakan, yang ketiga harus dinomor tigakan. Nggak boleh dicampur-campur, nggak boleh dimix. Nih, ini algoritma adalah serangkaian instruksi yang jelas berurutan untuk sesuai suatu tugas atau masalah, seperti resep makanan. Nah, contohnya membuat resep makanan. Contohnya apa ya yang sederhana? Contohnya kita membuat nasi goreng, kita giling bumbu. Nah, duluan kita giling bumbu atau panaskan minyaknya? Giling bumbu. Kalau misalnya dia mau panasin minyaknya dulu, baru giling bumbu, apa yang terjadi? Meledak ya, panasnya jadi minyaknya jadi gosong ya. Itulah langkah-langkah yang si algoritma ini harus terstruktur. Yang pertama harus diutamakan, yang kedua harus dikeduakan, yang ketiga harus diketigakan, dan seterusnya ya. Nggak boleh dicampur-campur, nggak boleh mana yang senang kita. Kita senangnya yang urutan nomor 5 dulu, nomor 5 dulu kita taruh pertama. Nggak boleh kayak gitu ya. Ngerti ya? Paham ya? Paham ya? Insya Allah paham ya semuanya ya. Nah, selanjutnya Bu Cia punya misi untuk kalian semua. Bu Cia punya misi. Misinya itu adalah ayo menjadi koki. Jadi di setiap kelompok kalian semuanya Bu Cia bagikan kertas LKPD ini. Nah, kalian misalnya di sini membuat mie rebus. Kalian tulis cara-cara membuat mie rebus, langkah-langkahnya, ya. Ngerti ya? Paham ya? Oke. Ayo kelompok ini rebus.
ini? So asik. So asik. Kelompok asik. Udah. Kalau udah, kita presentasikan satu-satu. Sebelum kita presentasikan, kan ini kalian buatnya contoh dari algoritma. Kalau Ibu Cia bilangnya gini, meow, itu suaranya suara apa? Pok pok pok, itu ayam. Itu contoh dari apa? Bukan, contoh dari pengenalan bola. Iya, itu contoh dari persamaan itu ya, menjadi persamaan. Ada yang tahu di sini suaranya kambing? Ada. Kayak mana? Ya, itu namanya suara kambing ya. Oke ya, masih semangat ya ternyata ya. Masih ingat ya. Oke. Udah siap kita mempresentasikan semuanya ya. Oke, siap ya. Kelompok mana dulu ya? Kelompok ini aja dulu. Iya. Ayo. Kelompok ini dapat misinya misi apa? Ayo di sini. Di sini. Nah, ayo Nama kelompok C. Nama anggota Wahyuni, Bella, Dina, Jana, Aira, Asma. Langkah-langkah mencangkit susu. Langkah-langkahnya, siapkanlah gelas. Pilih gelas yang sesuai dengan ukuran yang Anda inginkan. Tuangkan susu ke dalam gelas. Panaskan air. Campurkan susu dan air. Aduk rata. Susu dan air sudah tercampur sempurna. Susu hangat siap dinikmati. Oke, itu ya tugas dari kelompok ini ternyata memecahkan visi mereka itu membuat secangkir susu. Yang pertama menyiapkan gelasnya, baru menuangkan susunya ya. Diaduk, baru disajikan, diminum. Oke, makasih ya. Silakan duduk. Oke, ayo tepuk tangan untuk kelompok 2. Seru ya kalau tepuk tangan, mungkin tepuk salut ya. Ayo 1, 2, 3 tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol salut. Oke ya. Oke, selanjutnya kelompok ini. Ayo di sini aja kan bisa. Ayo, sebutkan misi kamu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan langkah-langkah membuat telur mata sapi. 1. Siapkan wajan teflon anti lengket. Beri sedikit minyak yang cukup melapisi bagian bawah telur. Panaskan minyak dengan api kecil. Pecahkan telur langsung ke atas wajan. Perhatikan pinggiran putih telur. Biarkan telur masak selama 20-30 detik. Matikan kompor. Sajikan. Wah, betul ya, itu mereka dapat misinya membuat telur mata sapi ya. Oke, makasih untuk kelompok DG. Oke, ayo kita duduk. Ayo sama-sama kita tepuk salut untuk kelompok D. Ayo, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol salut. Oke, selanjutnya presentasi untuk kelompok yang mendapatkan misi membuat mie rebus.
akhiri